rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu This wa call is now being nastaghfiruh recorded. wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul kembali, bertemu kembali, bermuwajahah kembali. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka doa bersama menjelang ujian atau US kelas 12 di tahun 2021. Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Darul Quran Bandung, Al-Mukarrom, Al-Ustadz Kosasi MPD. Yang terhormat Pengasuh Pesantren Darul Quran Bandung, Al-Mukarrom, Kiai Haj Khairul Razi, MSc Al-Hafiz, serta Dewan Guru yang kami hormati, serta adik-adikku kelas 12 yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada pagi hari ini tentunya dalam suasana yang cerah dengan penuh dengan keberkahan, insya Allah. Mudah-mudahan doa kita atau acara kita untuk doa bersama pada pagi hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara ini kita buka, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Ananda Al-Hafiz. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, kegiatan kita, acara kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik kelas 12. Selanjutnya sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh
Bapak Kepala Sekolah SMA Darul Quran Bandung, Mukarrom Al-Ustadz Kosasih MPD, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung, Kiai Khairul Razi MSc Al-Hafiz. Yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Pengasuh Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung, Kiai Syafi'i Damanhuri MA. Yang kami hormati dan kami muliakan para pimpinan yang alhamdulillah juga kita ngalap berkah dari para pimpinan yang hari ini juga hadir dalam acara doa bersama menjelang ujian sekolah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Indra Ruwadi selaku kurikulum SMA yang telah memfasilitasi acara kita hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan wali kelas 12 yang juga memfasilitasi acara doa bersama pagi ini. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan para guru, asatidz-asatizah yang juga begitu besar kontribusinya terhadap kita semua, sehingga tak terasa waktu ya, sudah jelang akhir pembelajaran di Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung. Ada yang mungkin 3 tahun, bahkan sudah 6 tahun di Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung. Dan yang Bapak cintai, para santriawan-santriawati kelas 12 yang hari ini juga hadir, ngalap berkah bahasa santrinya ya, ngalap berkah untuk dari guru dan untuk persiapan ujian sekolah, semoga dilancarkan. Ujian sekolah kita ini tidak hanya ujian akademik, juga ujian-ujian selanjutnya, baik pesantren, ujian dirosah maupun ujian tahfiz. Baik, sebelum dilanjutkan ada pantun terlebih dahulu. Kuntum mekar bunga talas. Ulangi ya, biasanya ada respon cakep gitu ya. Kuntum mekar bunga talas. Cakep. Cakep. Menjadi incaran sang lebah. Cakep. Cakep. Assalamualaikum kelas 12. Selalu ceria dan soleh-soleha. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Baik, kelas 12 yang Bapak sayangi, Bapak cintai, beberapa informasi yang disampaikan. Pertama, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kegiatan ini. Yang kedua, kita juga ngalap berkah dari para guru-guru kita yang sudah mengajarkan sekian banyak huruf, sekian banyak ilmu, sekian banyak contoh untuk kita amalkan, kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari kita nanti. Istilah ibarat sebuah atau seorang pelari. Jadi seorang pelari ketika lari maraton itu di akhir menjelang finish itu ngebut luar biasa, memaksimalkan potensinya, memaksimalkan tenaganya sebesar mungkin untuk mencapai finish. Jadi seorang pelari itu ketika mencapai finish itu tidak leha-leha, tidak mengerem, justru semakin menghabiskan energinya untuk menyelesaikan garis finish itu. Pun sama dengan kita di akhir masa kelas 12 ini, maksimalkan potensi kita, maksimalkan waktu kita, maksimalkan kegiatan-kegiatan kita untuk mencapai finish. Sehingga nanti selesainya husnul khatimah. Apakah selama di akhir finish ini ternyata masih banyak agenda kita yang harus kita selesaikan secara maksimal.
Jadi ibarat seorang pelari itu kita memaksimalkan seluruh tenaga kita untuk menyelesaikan, untuk mencapai garis finish. Bapak sampaikan juga beberapa agenda kita dari mulai Maret sampai Juni untuk kelas 12 ini sudah ada penyusunan karya tulis ilmiah. Kenapa harus ada karya tulis ilmiah? Karena ini adalah syarat satu kelulusan di Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung. Dan ini juga bagian dari syarat kelulusan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa penugasan atau praktik. Karya tulis ini bagian dari itu, bagian dari syarat kelulusan itu. Jadi ini harus ditempuh, harus diselesaikan oleh kelas 12. Kapan tanggalnya? Tanggalnya adalah tanggal 27 dan 28 April sidang karya tulis ilmiah. Jadi tolong diselesaikan, masih ada beberapa waktu. Alhamdulillah juga Bapak dapat kabar ada beberapa santri kita sudah selesai sampai bab 5. Alhamdulillah, Bapak ucapkan terima kasih. Dan dipersiapkan dengan matang nanti untuk PowerPoint, untuk presentasi dan sebagainya. Kemudian hari ini tanggal 31 Maret 2021 adalah doa bersama menjelang ujian sekolah. Kemudian tanggal 1 sampai 10 April atau yang kita mulai esok hari Kamis sampai dengan hari Sabtu, yaitu pelaksanaan ujian sekolah. Kemudian nanti dilanjut lagi ujian di Rosah pada tanggal 19 sampai 21 April, yaitu bertepatan dengan hari Senin sampai Rabu, 19 sampai 21 April, ini ujian Rosah. Kemudian sidang karya tulis ilmiah tanggal 27 sampai 28 April 2021. Kemudian nanti ada pengumuman kelulusan sekolah ya, itu tanggal 4 Mei 2021. Bagaimana yang belum sidang karya tulis atau belum ujian di Rosa atau belum ujian sekolah, maka kelulusannya ditunda atau lulus bersyarat. Atau mungkin bahkan tidak lulus ketika tidak menyelesaikan rangkaian-rangkaian tersebut. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah ujian komprehensif. Yang ini juga wajib dilaksanakan atau bagian dari syarat kelulusan kelas 12. Akan dilaksanakan bulan Juni. Serta ujian tahfiz. Jadi sekolah atau satuan pendidikan berhak memberikan syarat kelulusan bagi satuan pendidikannya, bagi santrinya. Karena tidak ada UN. Jadi kelulusan akan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, ini juga jadi hak prerogatif Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung. Apakah Ananda sekalian berhak atau layak lulus dari Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung dengan kriteria-kriteria atau jenjang-jenjang ujian yang telah Bapak sebutkan tadi. Jadi seperti tadi istilah yang Bapak sampaikan, ibarat seorang pelari itu di akhir menjelang finish itu maksimalkan seluruh tenaganya untuk menyelesaikan, untuk mengejar garis finish tersebut. Jadi bukan malah mengendor, tapi semakin semangat di akhir sampai menjelang garis finish. Kemudian akhir adalah insya Allah kita akan melaksanakan wisuda purna siswa, yaitu pada tanggal 27 Juni 2021. Doakan diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan untuk kita semua. Saya kira itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan, Allah ridho dan diberikan kelancaran serta keberkahan. Untuk itu meminta dan memohon kepada pengasuh Kiai Khairul Razi untuk nanti memberikan amanat kepada kelas 12. Saya tutup dengan hamdalah wa jeruk wa derima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kepada Pak Kosasi yang sudah memberikan sambutan dan beberapa informasi yang diberikan kepada kelas 12. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu amanat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh
Pondok Pesantren Darul Quran Bandung, yakni akan disampaikan oleh Kiai Haj Khairul Razi MSc Al-Hafiz. Kepada beliau dipersilakan. Sebelumnya maaf di on-kan ya kamera untuk kelas 12 yang belum di on-kan, mohon di on-kan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Kosasi selaku Kepala Sekolah SMA, kawan-kawan guru, Dewan Asatid, Ustadzat rahimakumullah, anak-anakku para santri kelas 12. Insya Allah mudah-mudahan semua sehat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu doa-doa dari kami semua, para guru, para asatid, ustadzat, bagaimana Anda semua mendapatkan ilmu yang banyak, berkah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Karena itu yang paling penting ya. Jadi yang namanya ilmu banyak tidak manfaat itu tidak ada gunanya, karena akan mendatangkan keburukan terhadap orang yang kemudian memiliki ilmu tapi kemudian ilmunya tidak manfaat. Akan tapi ketika ilmu itu manfaat, berkah, maka itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai per hari ini kita diberikan nikmat yang sangat-sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu meminta kepada Allah agar kemudian kita selalu dibimbing. Dari mana kita selalu minta itu ketika kita membaca suratul Fatihah. Bayangkan kita di setiap suratul Fatihah. Jadi memang perlu buat semua kita untuk merenungi dan memahami bahwa sungguhnya Al-Fatihah itu adalah salah satu surat teristimewa. Salah satu surat teristimewa yang Allah berikan kepada kita. Karena di suratul Fatihah itu seorang hamba itu langsung bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dialog. Jadi di suratul Fatihah itu kita selalu langsung komunikasi di situ dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya ceritakan memang akan panjang karena memang berkaitan tentang tafsir juga. Tapi jelas di situ bahwa ada kesempatan kita untuk dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana itu Allah sendiri langsung mengatakan bahwa ini bagi hambaku yang meminta. Jadi bagi hambaku apa yang dia minta. Wali abadi ma sa'ala. Bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kita sudah minta betul kepada Allah agar kemudian kita selalu dibimbing dalam ridhonya, selalu dibimbing dalam petunjuknya. Nah ini saya kira sekali lagi menjadi hadiah yang sangat istimewa yang Allah kemudian berikan kepada kita. Maka redaksi berikutnya ihdinas siratal mustaqim itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau guru kami mengajarkan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di nasta'in itu mintalah di situ apa hajat kalian. Ini mau pada ikut ujian sekolah begitu, maka minta di situ nasta'in gitu. Minta di situ agar kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan minta saja agar kemudian nilainya diberikan nilai terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan nilai tertinggi begitu. Mudah-mudahan nanti ketika mungkin ya di saat ujian, mungkin ketika menghadapi ujiannya, ketika menghadapi soal-soalnya, mungkin awalnya dirasa berat tapi kemudian Allah berikan jalan keluarnya di situ. Jadi minta di situ. Atau kemudian akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, sama, minta saja di situ. Ya tentu tetap dengan persiapan, ikhtiar, belajar dan seterusnya. Jadi Al-Fatihah ini sangat luar biasa ya. Nanti kapan-kapan kita akan kaji suratul Fatihah ya. Baik, salawat tersanyukan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan uswah hasanah untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam segala aspek kehidupan kita terus kemudian mampu untuk meniru beliau.
Mudah-mudahan tidak panjang yang akan saya sampaikan. Yang jelas bahwa walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Jadi memang kehidupan ini pasti ada ujiannya. Jadi tidak hanya terus kemudian berbicara pada konteks kehidupan kita begitu menghadapi ujian, tentu dalam proses tahapan belajar pun juga akan ada ujiannya. Bagaimana terus kemudian kita dianggap sudah selesai begitu. Seperti saya kemarin lagi ngambil sanad, selesai ngambil sanad kemarin, saya sanad ke-36, meskipun sanad saya yang sebelumnya kalau dari saya langsung dari Tebuireng Inki itu sanad ke-28 ya. Ini sanad ke-36. Itu tetap by proses dan kemudian bagaimana pengakuannya itu. Maka masalah format ujian, bentuk ujian, itu adalah skema saja, teknis saja. Tapi yang paling inti adalah bahwa setiap fase yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pasti akan ada fase untuk trialnya. Pasti ada fase untuk mengujinya. Al-Hafiz sudah lulus belum? Sudah dinyatakan layak belum untuk kemudian menyandang predikat sebagai anak yang mudah naik kelas 11 misalnya dulu ketika kelas 10. Tentu ada fasenya, ada tahapannya kan. Tentu akan diuji, tentu akan dilihat kemampuannya. Kalau belum mampu masa terus kemudian dinaikkan. Nyampe kepada fase kelas 12 sekarang tentu sudah melewati fase kelas 10 dan kelas 11. Maka kalau di Al-Qur'an dikatakan bahwa am hasibtum an tadkhulul jannah ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sebenarnya pesan ya untuk kita semua, entah itu dalam konteks terus kemudian ujian kehidupan secara langsung, secara real, maupun kemudian dalam konteks untuk naik grade, naik kelas. Ya. Apakah kemudian manusia itu mengira begitu bahwa dirinya itu akan akan lepas atau akan dilepaskan begitu dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah terus kemudian manusia mengira bahwa dirinya bebas untuk mengatakan bahwa kami beriman sementara mereka belum diuji. Jadi kita amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarri itu ya tentu harus ada ujiannya. Sederhananya misalnya Pak Ihsan dinyatakan terus kemudian serius mencintai sang pujaan hati dan akan segera menikahinya, tentu harus ada ujiannya Pak Ihsan. Gak mungkin ujuk-ujuk Pak Ihsan mengatakan saya mencintaimu. Udah cukup gitu aja, enggak bisa. Itu hanya lipstik saja, hanya diomongan saja. Harus ada aksi gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas kita menyampaikan secara lisan, tapi harus ada aksi. Datengin orang tuanya, sampaikan niatan baik saya ke sini untuk meminang Adinda begitu. Apakah ayahanda dan ibunda merestui? Ya, itu bagian dari menunjukkan bahwa, nah kemudian di situ ujiannya. Berani apa tidak datangnya kan begitu? Atau hanya sebatas masih diangan-angan? Kalau masih diangan-angan berarti masih belum lulus ujian. Begitu. Enggak, ini contoh aja Pak Ihsan ya. Sekaligus kita mendoakan mudah-mudahan segera gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Jadi dengan masa dan fase seperti ini, meskipun terus kemudian sekali lagi semua ini kan ujiannya online ya. Untuk melihat kemampuan Ananda kelas 12 ini fasenya online, tentu tetap harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan ujian-ujiannya buat Ananda semua. Ya tentu belajar yang serius, belajar yang sungguh-sungguh, kerjakan dengan sebaik-baiknya dan kerjakan dengan jujur. Ya, saya kemarin dapat cerita dan mudah-mudahan ini tidak terjadi begitu ya. Ada santri setoran tahfidz, setoran hafalan. Mata betul menghadap ke kamera. Ini juga baru ketahuan juga, tapi ini bukan di santri Darul Quran Bandung ya. Itu mata melihat ke kamera begitu ya. Jadi ternyata HP itu kan ada ininya, di sampingnya kan ada Quran Quran digital itu ya.
Itu restorannya kok lancar. Jadi butuh kejujuran memang. Jadi disitulah terus kemudian berlaku al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di situ Allah itu Maha mengawasi. Makanya ada pembahasan di kitab di Riyadhus Shalihin itu tentang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjakan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan jujur, dan banyak-banyak juga berdoa, banyak riyadhah. Dan terakhir, sebagai penutup, tadi di mukaddimah saya sampaikan tentang ilmu yang banyak berkah manfaat. Di akhir ini saya mau tutup dengan ayat Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Jadi di atas orang alim itu ada orang alim lagi. Di atas orang berilmu ada orang berilmu lagi. Di atas kelas 12 itu ada perguruan tinggi, ada yang semester 1. Ada yang nanti di semester 1, ada yang lebih tinggi yang semester 2. Di semester 2 ada yang lebih tinggi lagi yang sudah lulus kuliah. Yang S1 ada yang lebih tinggi lagi S2. Yang S2 ada yang lebih tinggi lagi S3. Yang lebih tinggi dari S3 lagi itu ada terus kemudian profesor. Dan seterusnya begitu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Maksudnya apa? Jangan merasa cukup dengan apa yang terus kemudian sudah dapat. Wah, saya udah kelas 12, senior dong gitu kan di Darul Quran. Jangan terus kemudian memandang bahwa saya tidak perlu belajar lagi. Bagi orang yang kemudian mencari ilmu, atau bagi siapapun, musibah terbesar adalah ketika dia sudah merasa sudah pintar, merasa sudah cukup, merasa sudah berilmu. Itu adalah dimulainya kebodohan, dimulainya ketidaktahuan terhadap dirinya. Sesungguhnya hakikatnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, bahwa ketika kita sudah terus kemudian belajar, maka teruslah belajar. Dan hormatilah setiap orang-orang yang kemudian memberikan ilmu kepada kalian. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat buat Ananda semua untuk menempuh ujian akhirnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan semuanya sukses, mendapatkan ilmu yang banyak, berkah, manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron kepada Ki Khairul Razi yang sudah menyampaikan sedikit amanatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat memberikan manfaat yang sangat besar buat Darul Quran, khususnya buat kelas 12 yang insya Allah akan menghadapi ujian sekolah nanti. Syukron Kiai atas amanatnya Kiai. Untuk selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bambang Priyatno SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Gambarnya nggak ada. Gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalu ma nastaghfiru wa qala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala falhamdulillahi ala ma anama yajibu bihi qalbil amma inna salatu ba'da wassalamu ala nabiyyi islam. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelas 12 semuanya diberikan kelulusan dan hajat baiknya untuk bersekolah di tempat yang diinginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya jasad wa
وبركة في الرزق وزيادة في العلم وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة إلينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت. إلهي علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرمك كاف عن المقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحاصل ما في ضميرنا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha mengetahui apa yang kami minta, ya Allah. Maka kabulkanlah semua yang kami minta, walaupun itu tidak terucap pada mulut kami, ya Allah. Ilahi ilmuka kafin anis su'alina, ikfina bihaqqil fatihati su'alan, wa karamuka kafin anis maqalina, akrimna bihaqqil fatihati maqalina. Engkau yang maha pemurah, ya Allah. Engkau yang maha ngabulkan. Silakan dipanjatkan hajatnya masing-masing. Wahasil ma fi dhamirina, wahasil ma fi dhamirina. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Bambang yang sudah memimpin doa pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kelas 12 yang insya Allah nanti akan menghadapi ujian sekolah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adikku kelas 12, alhamdulillah kegiatan acara doa bersama menjelang hari ujian sekolah di Darul Quran alhamdulillah sudah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca Kaftul Majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.